Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Baik Bapak Ibu para pendengar setia kaum muslimin, selanjutnya mari kita melanjutkan kajian Al-Hadis Kitabus Shalah. Halaman 15. Halaman 15 3 dari bawah. Halaman 15 baris ketiga dari bawah. Bab al-huslu minal mani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-huslu adapun mandi jinabat. Minal mani karena sperma. Akhbarana Qutaibah bin Sa'idin wa Ali bin Hujrin wa lafdhu li Qutaibah. Qala berkata siapa Qutaibah? Hadatsana telah bercerita padaku siapa Qutaibah bin Sa'idin wa Ali bin Hujrin wa lafdhu lafadznya hadis li Qutaibah bagi Qutaibah. Qala berkata hadatsana Abi Tatu bin Humaidin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ulang. Qabidata an Mali radhiyallahu anhu. Qala qultu rajulan. Qala berkata sapa Ali, kuntu ada saya rajulan orang laki-laki, madzaan yang banyak madhinya. Madzaan yang banyak madhinya. Faqala maka berkata li kepadaku Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Kanjeng Nabi idza ra'aita ketika melihat engkau al-madhiya pada madhi faksil maka mandilah atau faksil membasuhlah dzakaroka pada dzakar engkau. Kemudian watawaddo dan berwudulah wudu aka seperti wudu engkau lis sholati untuk sholat. Wa idza fadhuhta maka ketika telah menyelesaikan engkau kami ulang. Wa idza fadhuhta dan ketika memancarkan engkau atau mengeluarkan engkau al-ma'a pada air mani, air sperma.
Kami ulang, fadhohta, mengeluarkan engkau, al-ma'a pada air, faksil, maka membasuhlah engkau. Jadi ada seorang laki-laki, Ali bercerita, saya seorang laki-laki yang banyak madhinya. Jadi dikit keluar basah, nah itu ya. Kemudian Rasulullah menjawab, ketika engkau melihat madhi, maka basuhlah zakarmu, cebok, dan kemudian berwudulah, wudu untuk sholat ya, kalau waktunya masih ya. Wa idza fadhaqta, ketika telah mengeluarkan engkau al-ma'a pada air, faktasil, maka mandilah engkau. Jadi ketika engkau melihat madhi, maka cukup basuhlah zakarmu. Lalu kemudian berwudulah seperti wudumu untuk sholat. Nah, ketika engkau mengeluarkan sperma, mengeluarkan mani, maka basuhlah atau ceboklah. Nah, wa idza fadhaqtal ma'a, ketika telah mengeluarkan air mani, maka harus mandi. Jadi kalau sudah mengeluarkan air mani, itu sudah batas balik dan belum. Zikrul iktisali, bab memandikan. Iktisali, memandikan atau mandi, minal haidhi, dari haid. Ketika wanita yang haid selesai bersih, maka kemudian harus mandi jinabat. Zikrul iktisali, menyebutkan mandinya minal haidhi, dari haid. Akhbarana Imran bin Yazid qala tasana Ismail ibnu Abdullah al-Adawi qala tasana al-Auza'i qala tasana Yahya ibnu Sa'id qala tasani Hisham ibnu Urwah an Urwah an Fatimah binti Qaisin mim Bani Asad Quraidin, anaha, bahwasanya rajul tadi atad, datang, an-nabiyya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakartu, maka menyebutkan saya, annaha, sesungguhnya, tustahadhu, diistihadhkan. Tustahadhu, diistihadhkan. Wazamat, maka mengaku dia, anaha, bahwasannya, annahu, bahwasannya, qala, berkata Nabi, laha, kepada Fatimah, innama dzalika, sesungguhnya yang demikian, irkun, urat. Faidha qabalati, maka ketika telah menghadap apa al-haidatu, haid, artinya dikasih kesempatan
Ya. Fada'i maka tinggalkanlah as-sholata, sholat. Fada'i maka meninggalkan kau pada sholat. Idza adbarat, ketika telah lewat apa waktu haid. Faksili maka mandilah angki darimu, summa sholli, kemudian mendoakanlah rahmat engkau. Nah, di dalam babnya bahwa Fatimah binti Qais dia datang kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama dzalika, sesungguhnya demikian, irkun urat. Jadi orang wanita yang terkena istihadhah atau yang mengalami istihadhah, yaitu uratnya ya, urat. Jadi urat apa ya, bagian itu kalau dalam ceritanya itu ditendang oleh setan. Maka kemudian ya mengeluarkan darah yang tidak henti-hentinya. Maka ketika wanita mengalami demikian, Nabi menjelaskan, fa idza qabalat, ketika telah menghadap atau datang, al haidatu, haid, fada'i maka tinggalkan as-sholata, pada sholat. Wa idza adbarat, dan ketika telah lewat, faghsili maka mandilah angki darimu, tsumma sholli, kemudian sholatlah. Nah, jadi dalam hadis ini membahas tentang mandi jinabatnya wanita yang haid. Bahwa disampaikan atau diceritakan kepada Kanjeng Nabi tentang wanita yang haid. Tustahadhu, diistihadhahkan ya. Dia mengalami istihadhah. Istihadhah itu pendarahan yang tiada henti-hentinya, melebihi dari waktu masa-masa haid. Jadi telah diistihadhahkan. Terus Nabi mengatakan, laha innama dzalikun irkun. Wah, itu ya, irkun. Jadi urat-uratnya itu ya ditendang oleh setan itu ya. Oh, gimana nendangnya? Ya itu gaib ya. Maka ketika datang waktunya haid, tinggalkanlah sholat. Dan apabila datangnya ketika sudah lewat, maka mandilah dan bersihkanlah darah-darah, kemudian sholatlah. Jadi bagi wanita yang haid, ketika sudah bersih ya, maka segera dibersihkan, dicuci, mandi ya. Jadi sisa-sisa darah bila masih ada itu dibersihkan sekali di saat mandi jinabat atau sebelum mandi jinabat. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan.
Bapak Ibu kaum muslimin, demikianlah untuk kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.